Assalamualaikum, selamat datang di channel Hema Sekar. Teman-teman, yuk bikin pizza ala rumahan ya. Ini pizza mozzarella dengan bahan seadanya ataupun sederhana, tapi hasilnya sangat memuaskan. Lanjut kita ke bahan-bahannya teman-teman, dan ini bahan-bahan sudah saya siapkan terlebih dahulu, nanti saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu gula pasir, vernipan, dan juga minyak ataupun olive oil ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi yang tidak ada olive oil boleh menggunakan minyak sayur, sama saja kok hasilnya nanti ya. Nah, setelah dimasukkan semuanya, kita masukkan juga olive oil dan kita diamkan dulu selama 10 menit. Lanjut kita bikin sausnya ya teman-teman. Ini bahannya sudah aku siapkan, ada tomat, ada ayam, bawang bombay, dan juga mushroom. Nah, setelah itu kita persiapkan alat masak, tambahkan minyak, dan kita tumis terlebih dahulu bawang putih juga bawang bombay yang sudah kita cincang halus seperti ini ya. Nah, kita tumis sampai benar-benar layu dan baunya itu harum ya teman-teman. Kita tumis. Nah, setelah bau harum ataupun sudah mengeluarkan aromanya, kita tambahkan tomat yang sudah kita iris cincang ya teman-teman seperti ini. Masukkan tomatnya dan kita aduk ataupun kita masak sampai tercium bau harumnya itu keluar ya teman-teman. Nah, seperti ini sampai layu seperti ini, kita aduk terus dan lanjut kita masukkan bumbunya. Sangat simpel bumbunya, hanya gula merah dan juga garam saja ya teman-teman. Karena kenapa gula merahnya agak banyak, dikarenakan biar nanti ada rasa manis asam asinnya begitu teman-teman sausnya. Oh ya teman-teman, saya itu kalau bikin pizza, sausnya itu saya bikin sendiri teman-teman, tidak menggunakan saus yang botolan itu, karena saya rasa kalau bikin sendiri itu saya bisa menambahkan toppingnya teman-teman. Nah, seperti ini nanti kita masukkan daging ayamnya, sudah dicincang ya teman-teman, tapi maaf waktu memasukkan tidak kerekod, jadi ya apa adanya seperti ini sajalah teman-teman ya. Karena kalau lagi bikin seperti ini terus majikan saya itu ikut teman-teman, jadi malah justru bikin saya jadi agak bingung. Nah, setelah itu kita lanjut bikin adonan rotinya ya. Ini tepung terigu, saya tambahkan sedikit garam, saya masukkan susu bubuknya, lalu aduk campur sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan endapan ragi instan dan gula pasir yang tadi sudah kita bikin 10 menit yang tadi. Kita masukkan terlebih dahulu semuanya ya teman-teman, jangan takut nanti kelembean ataupun terlalu banyak air, karena ini takarannya sudah pas. Oh ya teman-teman, kalau mau recook ini ikutin saja cara dan juga ukurannya, disamakan ya teman-teman supaya tidak gagal nanti saat bikinnya. Nah, setelah kita masukkan adonan basah, kita aduk terus sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Oh ya teman-teman, boleh juga menggunakan mixer ya, sesuai selera saja. Saya menggunakan spatula saja karena saya rasa lebih cepat, dan saya tidak usah mencuci lagi nanti kalau terlalu banyak bahan di luar, karena maklum dapurnya orang Hongkong kecil ya, jadi saya tuh agak ribet, makanya hanya ulen saja. Nah, setelah saya aduk seperti ini, saya tutup terlebih dahulu ataupun proofing selama 30 menit. Ini sudah 30 menit proofing ya teman-teman. Saya keluarkan dari baskomnya, sebelumnya sudah saya taburi dengan tepung terigu untuk alas dan mejanya ini ya teman-teman, supaya tidak lengket. Setelah kita keluarkan dari baskomnya, kita tekan-tekan saja seperti ini ya teman-teman, tidak perlu untuk diulen. Nah, kita tekan-tekan, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan gelembung udara yang ada dalam adonan ya teman-teman, dikarenakan tadi waktu di proofing dia kan mengembang ya 2 kali lipat dari adonan dasar, makanya dia banyak gelembung-gelembung seperti itu. Nah, kita kempiskannya. Nah, setelah itu selesai, kita bulatkan lagi seperti ini
dan kita istirahatkan selama 10 menit. Dikarenakan saat ini Hongkong itu kan cuacanya lagi musim panas, jadi suhu ruang itu sangat panas, sehingga untuk bikin roti itu sangat bagus teman-teman. Nah, setelah 10 menit kita potong ataupun kita belah menjadi 2 ya adonan yang tadi, karena rencananya saya mau bikin 2 loyang teman-teman. Masih seperti yang pertama tadi, kita harus tekan-tekan seperti ini dan bulatkan lagi supaya mempermudah kita saat nanti menggiling ataupun memipihkan ya teman-teman. Seperti ini kita selesaikan terlebih dahulu membulatkannya. Ini adonnya sangat bagus, sangat lembut teman-teman, benar-benar sangat bagus, lembut, soft gitu. Nah, lalu kita gilas ataupun kita pipihkan menggunakan rolling seperti ini setipis mungkin ya teman-teman, dikarenakan nanti kita susun di loyang jari yang bulat itu biar tebal tipisnya adonannya itu biar sama. Oke, seperti ini kita rolling seperti ini terlebih dahulu ataupun kita pipihkan ya. Nah, setelah selesai ataupun kira-kira sudah pas tipisnya, kita masukkan ke dalam loyang bulat ini ya teman-teman. Seperti ini kita susun rapi terlebih dahulu supaya nanti biar sama ataupun biar tebal tipisnya biar sama gitu teman-teman. Kita tekan-tekan sedikit, lalu kita tocok-tocok ataupun kita lubangin ya menggunakan sendok garpu ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nanti saat kita panggang bagian tengahnya dia tidak naik ke atas teman-teman. Nah, saya banyak-banyak saja begini melubanginya pakai garpunya ya. Dan lanjut, ini yang kedua teman-teman, yang loyang kedua ya, saya langsung aja di atas loyangnya ini supaya lebih mudah saja daripada tadi saya harus mengangkat ya teman-teman. Stepnya masih sama seperti yang pertama, kita pipihkan terlebih dahulu. Ini bawah mejanya kan ada tepung terigunya sehingga dia agak licin teman-teman. Nah, setelah selesai kita taruh di loyang, lanjut kita susun rapi seperti ini. Saya kasih sosis ya teman-teman. Kan yang pertama tadi saya tidak kasih sosis, saya biasa saja, itu untuk saya. Yang ini untuk majikan ya teman-teman, dia sangat suka dengan sosis. Nah, kita susun rapi seperti ini terlebih dahulu. Setelah tersusun rapi, baru kita lipat ataupun kita tutupi sosisnya tersebut memakai adonan yang di sampingnya tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini biar tertutup rapat supaya nanti saat waktu di panggang sosisnya itu tidak keluar ataupun tidak pecah. Nah, selesai kita menutup rapat pinggirannya, lalu kita tekan menggunakan sendok garpu teman-teman. Untuk tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merekatkan supaya nanti saat dia mengembang dia tidak lepas ya. Nah, ini saya rekatkan terlebih dahulu, lalu saya tusuk-tusuk lagi seperti yang pertama tadi ya. Tujuannya pasti tahu kenapa harus ditusuk-tusuk. Nah, seperti ini. Setelah selesai kita tusuk-tusuk seperti ini, kita proofing lagi selama 30 menit lagi ya teman-teman. Proofing selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit teman-teman, dia sudah mengembang sempurna seperti ini. Lanjut kita kasih topping ya. Nah, ini topping yang tadi saya bikin dari tomat itu tadi teman-teman. Saya kasih banyak-banyak sama rata ya. Pelan-pelan kita taruh atasnya seperti ini, dan tambahkan irisan jamur kancing. Ini saya susun rapi jamur kancingnya. Untuk toppingnya teman-teman boleh menambahkan topping lainnya ya.
seperti paprika, udang, ataupun boleh nanas juga boleh ya teman-teman, sesuai selera saja. Karena saya bikinnya ini seadanya bahan di rumah saja. Lanjut kita panggang pisahnya. Tadi sebelumnya sudah saya panaskan ovennya selama 10 menit ya teman-teman. Ini saya menggunakan api atas bawah dengan temperatur 160 cc. Saya panggang selama 25 menit teman-teman. Dan setelah 25 menit ini sudah matang, tapi saya mau taburin menggunakan ataupun dengan mozzarella cheese ya. Ini saya taburkan banyak-banyak, saya kasih yang banyak saja karena itu yang agak menggumpal teman-teman, terlalu lama di kulkas. Nah seperti ini. Kenapa sudah matang baru dikasih cheese mozzarella? Dikarenakan ovennya itu kan masih sangat panas teman-teman, sehingga nanti dia akan meleleh dengan sendirinya. Kalau kita kasih barengan saat manggang nanti dia akan kering teman-teman, dan tidak meleleh bagus begitu. Nah seperti ini, saya kasih semuanya terlebih dahulu, agak banyak ya. Saya itu sangat suka sekali dengan keju teman-teman, sehingga saya kasih banyak-banyak saja seperti ini. Nah setelah kita taburin dengan keju, lalu kita tutup lagi selama 2 menit saja ya teman-teman, karena masih sangat panas sehingga dia akan cepat leleh. Nah ini setelah 2 menit teman-teman, kita keluarkan, yuk kita lihat seperti apa. Dan hasilnya wow, sangat bagus teman-teman, sangat melty, mozzarellanya ya, kejunya sangat melty, sangat cantik. Lalu kita potong, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kita ambil terlebih dahulu loyangnya yang tadi. Kenapa saya harus ambil? Karena saat dipotong nanti supaya tidak merusak loyang bagian bawahnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas supportnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.